Oke, alat yang saya pakai di sini yang pastinya ESP32. Ini DevKit V1. Kemudian ada LCD yang sudah ada modul I2C-nya ya di belakang. Jadi mempermudah kita, nggak harus nyambung satu-satu pinnya. Cuman ada 4 pin. Selanjutnya di sini saya pakai buzzer suara. Lalu kemudian saya pakai fingerprintnya tipe AS608. Selanjutnya saya pakai 2 LED teman-teman. Yang pertama LED kuning untuk penanda bahwa dia gagal aktivasi atau absensi. Kemudian ada LED biru, ini buat pertanda kalau dia berhasil. Kemudian saya pakai base plate-nya buat expansion aja, buat memperbanyak pin karena banyak pin-pin yang bertabrakan, jadi kita pakai expansion. Oke, jadi itu barang-barang yang atau alat-alat yang saya gunakan. Selanjutnya kita masuk ke proses perakitan atau pemasangan pin. Yang pertama kita pasang LCD dulu ya. Ini ada pin ground, VCC, SDA sama SCL. Lalu kita pasang dulu pin SCA dan SCL-nya. SDA itu ke pin 21, SCL pasti ke pin 22. Nah, kita pasang pin 21 SDA, pin 22 SCL. Nah, ini pin VCC-nya ke 5 volt dan pin GND-nya ke GND juga. Udah terpasang. Pastikan jangan terbalik ya. Selanjutnya kita pasang pin yang dari fingerprint. Kita pakai 4 pin. Pin yang kita pakai ada pin VCC, TX, pin RX sama pin GND. Nah, untuk pin VCC-nya ini, pin VCC kita sambung ke 5 volt, jangan ke 3,3 ya. Harus ke 5 volt. Kemudian pin TX. Pin TX ini kita masukkan ke pin RX atau pin GPIO 16 ya. D16 kalau di base plate ya. Lalu kemudian pin RX-nya yang ini, pin RX-nya. Pin RX kita sambung ke pin TX. Pin TX yang di base plate atau pin 17. Selanjutnya grounding sudah pasti kita sambung ke grounding. Dan seperti ini ya teman-teman pinnya, pin TX ke RX, pin RX ke TX. Memang harus dibalik seperti itu biar dia bisa input dan output, nggak cuma satu arah. Kemudian kita pasang LED kuning. LED kuning ini kita masukkan ke pin 26. Kita masukkan ke pin 26. Bentar, sedikit keras ya. Terus groundingnya kita masukkan juga ke GND-nya, ke groundnya. Karena di base plate ini ada 3 ya, S, V sama G. Terus kita pasang juga pin LED kuning. LED kuning itu masuk ke pin 25. Nah, sudah. Selanjutnya kita pasang buzzer. Nah, pin buzzer ini kita masukkan ke pin berapa ya? Kita masukkan ke pin 27 aja lah, biar berdempetan kayak gitu, nggak apa-apa.
PCC dari buzzer kita masukkan ke pin sinyal 27. Kemudian groundingnya sudah pasti ya, grounding ke grounding juga. Nah, kalau sudah seperti ini rangkaiannya berarti sudah lengkap semuanya, sudah berhasil. Jangan sampai ada yang terbalik ya. Jangan sampai ada yang tertukar pin-pinnya, apalagi pin PCC dengan pin grounding, karena bahaya jika tertukar. Selanjutnya, jika sudah kita lanjut ke pemrograman ESP. Nah, ini adalah program untuk pendaftaran sidik jari atau aktivasi sidik jarinya ya. Kalau kalian baru buka Arduino, ini library-nya wajib diinstal. Library-nya saya pakai buat fingerprint itu yang punyanya ada Fruit ya. Langsung aja kita upload. Tunggu sampai semuanya selesai, sampai beres ya. Kalau sudah beres seperti ini, kita lanjut ke, coba kita lihat serial monitornya. Kita colokkan ESP-nya juga, reset jangan lupa, restart. Kita daftarkan fingerprint kita. Misalkan ID 1 kita enter aja. Tempelkan jari, kita tempelkan jari ke si fingerprintnya. Angkat jari, angkat lagi, tempelkan lagi. Kemudian dia berhasil. Terus sampai seterusnya kayak gitu ya. Daftarkan berapa sidik jari yang misalkan yang kalian butuhkan untuk absensi 10 ya 10, seperti itu. Misalkan sudah kalian daftarkan semua sidik jarinya, kalian masuk ke spreadsheet ya. Buat 2 sheet kayak gini, yang satu untuk absensinya, yang satunya lagi kita buat untuk yang namanya data. Nah, datanya itu tadi kalian ID 1 namanya siapa, ID 2 namanya siapa, ID 3 siapa, dan seterusnya. Begitu. Lanjut kita ke ekstensi, ke AppScript. Di AppScript ini ada kode juga. Nah, kode ini nih token ya. Token ini harus kita simpan, diingat-ingat ya. Diganti kalian terserah kalian. Nanti kita akan pakai di ESP-nya soalnya. Kemudian kita terapkan deployment baru. Kemudian deskripsi mau isi mau enggak silahkan. Tadinya kan hanya saya sendiri nih. Kita buat siapa saja biar si ESP-nya itu nggak perlu izin nanti. Nah, di sini dikasih URL, kita salin URL-nya ya. Untuk ke pemrogramannya nanti klik aja selesai.
Sudah selesai ini, kita lanjut ke Arduino lagi, kita balik lagi ke Arduino, ke program kedua. Nah, ini adalah program keduanya ya buat menjalankan si absensinya. Ini script yang tadi dikasih kita copy aja, tokennya juga jangan lupa ya disamakan. Langsung upload aja, tunggu sampai selesai semuanya, sampai beres. Nah, dia lagi proses uploading ya teman-teman, tunggu aja sebentar kok. Nah, kalau udah beres kayak gini tulisannya hard resetting ya, seperti biasa. Kemudian kita lanjut nanti ke proses perakitan. Nah, kita masuk ke proses perakitan, siapkan box X5 atau box apapun ya yang terserah kalian. Saya pakainya di sini box X5 yang sudah saya lubang-lubang ya. Ya, walaupun gak rapi sih, cuman ya begitulah. Kedepannya mungkin akan saya rapikan. Ini stay enjoy aja kita proses perakitan. Pasang-pasang agak sedikit sulit mungkin karena kurang presisi tadi ya. Kalian kalau mau buat seperti ini ya diperhitungkan. Ini saya kurang perhitungan, jadi si baut-bautnya ini kurang presisi. Ini kalau ada yang nanya bautnya pakai apa, bisa tambahan kayak gitu. Jadi ada paketan, saya beli di online, murah kok, banyak dapatnya. Jadi ya ditambah biar dia tinggi seperti itu. Extension baut ya, M6 kalau nggak salah. Jadi kita pasang base plate nya dulu, baut jangan lupa biar nggak goyang. Kemudian pasang juga LCD nya, lalu kita pasangkan LED ya, LED indikatornya, LED biru, LED kuning pasang. Selanjutnya kita baru pasang si fingerprint AS608 ini. Nah, kalau sudah langsung kita pasang USB nya. Hati-hati ya masang USB nya. Kalau udah langsung aja kita tutup biar kelihatan rapi. Nah, kalau udah jadi nih seperti inilah ya, bentukannya memang gak rapi tapi sudahlah. Oke, kita masuk ke tahap perakitan nih ya. Kita coba, kalau nggak terdeteksi dia nggak bakal masuk teman-teman ke database. Nah, kalau terdeteksi seperti ini, nah dia akan masuk ke database. Coba kita coba circle lagi. Nah, masuk ya, dia masuk ke dalam database. Jadi seperti itu teman-teman tutorialnya. Cukup sekian mungkin dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.